dan orang bodoh. Sekarang saya tanya kelompok ini ya, Bapak, coba tolong tanya anggotanya. Siapa yang mau jawab? Perbedaannya aja dulu. Persamanya. Persamanya apa? Persamaannya sama-sama mendengar. Sama-sama mendengar. Tapi yang satu melakukan, yang satu Persamanya doang, Pak. Itu perbedaan dari ruang mendengar. Sama-sama mendengar. Itu sama-sama dapat ilham dan bukan dapat permasalahan. Katakanlah banjir. Sama-sama yang bodoh apa yang? Iya, sama-sama. Iya, sama. Persamaannya. Tapi bedanya yang satu fondasinya lebih kuat, yang satu batu, yang satu nyata besi lampu. Jadi satu yang pakai lampu. Nah, yang batu ini gimana itu lebih dipegang, gimana itu dipegang lebih dalam hati dan Oke, kelompok. Nah, ini dia lagi ngomong deh. Kalau kesamaan ini ya sama-sama punya kemampuan untuk membangun rumah. Terus sama-sama ya mereka tuh punya keinginan untuk menunjukkan bahwa itu memang bisa lah. Tapi perbedaannya adalah bahwa yang bodoh itu dia tidak punya visi yang jelas, dia tidak punya perencanaan yang matang, sehingga dia membangun ya kata Pak Cahya mas sampai tahu dengan dewe. Jadi di mana aja dia mau bangun di atas pasir pun dia bangun karena dia ceroboh gitu. Jadi dia tidak punya perencanaan yang matang. Nah, kalau yang bijak ya tentunya dia kan punya visi yang jelas, punya perencanaan yang matang, sehingga detail-detail semua pun dia perhitungkan gitu, sehingga dia bangun tentunya di atas batu karang. Jadi pada saat ya kondisi banjir atau apapun, ada angin atas batu pun dia akan tetap kokoh. Saya rasa gitu. Iya. Kelompoknya Pak Surya ada tanya. Ya kedua-duanya sama-sama mendengar. Tapi kelompok mendengar firman Tuhan. Tapi yang kelompok yang pertama itu melakukannya dengan hikmat Tuhan. Dan kelompok yang kedua itu tidak melakukannya. Perbedaannya cuma itu aja. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimanakah caranya menjadi orang bijaksana? Saya ulang, bagaimanakah caranya menjadi orang bijaksana? Ada di ayat 24 dan 25. Coba tolong diselidiki. Bagaimanakah caranya menjadi orang bijaksana? Sudah dapat? Bagaimana caranya menjadi orang bijaksana? Bagaimana kita untuk menjadi orang yang bijaksana adalah di ayat 25 dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi kita harus mendirikan rumah itu berdasarkan fondasi yang kuat.
Jadi kalau kita punya rumah yang fondasi itu mungkin didalemin, digalinya dengan lebih dalam lagi, kita pakai batu dulu, kemudian ditindih lagi dengan tanah, ditindih lagi dengan batu, ya dengan semen, dengan batu, ya pokoknya kita harus punya fondasi yang kuat untuk mendirikan rumah sehingga kita pada datang hujan itu tidak akan banjir dan tidak roboh. Tapi ya pokoknya kita harus punya satu fondasi yang kuat untuk mendirikan rumah agar kita tidak terlambat banjir. Di atas batu adalah ya seperti batas batu adalah seperti firman sendiri. Batu itu adalah firman itu sendiri. Jadi kekuatan kita kalau kita mau menjadi orang yang bijaksana harus mendengar dari firman itu sendiri, bukan hanya mendengar tetapi melakukan. Jadi kita harus punya satu fondasi, mendengar dan melakukan ya di dalam firman itu. Jadi punya satu fondasi kuat bahwa firman adalah iman kita untuk terus hidup di dalam kekuatan Tuhan. Kelompoknya Pak Surya, gimana jadi orang bijaksana? Jangan Pak Surya lagi. Siapa? Gimana caranya agar menjadi orang yang bijaksana? Yaitu setiap orang yang mendengar perkataan itu mendengarkan firman dan melakukannya. Setiap firman yang didengar itu jangan hanya menjadi didengar saja, tapi dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Itu seperti untuk dalam ilmu pengetahuan, seperti ilmu pendidikan bangunan kita sudah baca, dan kita harus menerapkan ilmu itu. Jangan cuma sekedar dibaca aja, dipraktekkan demikian. Betul sekali. Ini kelompoknya Pak Eto, mungkin ada yang mau jawab, tapi pertanyaan saya lebih spesifik. Mendirikan di atas batu, kira-kira apa? Orang bijaksana kita mendirikan di atas batu, kira-kira apa? Mendirikan rumah di atas batu. Mendirikan rumah di atas batu berarti semua itu sudah terencana, ya, terplanning. Arti kata memilih bahan yang kuat, dasarnya, fondasinya harus kuat, ya, sehingga kalau kita kuat itu tidak mudah hanyut termakan oleh arus air dan atau badai yang menerpa. Terus kalau yang Bapak bilang tadi itu orang bijaksana apa? Itu harus mendengar perkataan Tuhan, melakukan firman, supaya kita jadi orang bijaksana dan mendengar setiap nasihat-nasihat Tuhan. Terima kasih. Nah, dalam sharing firman Tuhan kita sudah belajar tadi teorinya, ya. Jadi orang-orang harus mengerti pola pikir Alkitabnya seperti apa, teologinya seperti apa, ya. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah aplikasi. Nah, di pertanyaan ketiganya ada aplikasinya. Dalam hal-hal manakah Anda belum sepenuhnya menjadi orang bijaksana? Ya, dalam hal ini pergumulan pribadinya apa? Ya, apa yang saya masih belum melakukan firman Tuhan itu seperti apa? Ya, nah contohnya saya masih bergumul, ya salah satunya pergumulan banyak, cuma salah satunya yang saya masih bergumul dan sedang dalam berjalan kemenangan, ya, itu kalau saya lagi di jalan, ya, seringkali kalau di jalanan saya naik mobil itu nggak sabaran, ya, kalau disalip orang bisa marah, ya, bisa saya kejar, ya, apalagi kalau di tol, ya, kalau di malam-malam pulang didim orang, ya, itu saya bisa balas dim lagi, ya, saya minggir terus begitu dia lewat saya masuk ke lintasan saya diam terus, ya. Nah, tapi setelah saya belajar firman Tuhan, saya mau bertobat, ya, dan akhirnya setelah kejadian beberapa kali saya belajar mengalah, ya, sing waras sing menang, ya.
Kita anak Tuhan harus mengalah. Biar aja orang gila, biarin aja. Yang penting saya nggak ikut-ikutan gila. Yang penting saya pegang firman Tuhan. Nah, contoh aplikasinya saya ini. Nah, sekarang di antara kelompok-kelompok ini harus men-sharingkan dalam hal-hal manakah Anda belum sepenuhnya menjadi orang bijaksana. Jadi aplikasi ini sangat penting dalam sharing firman Tuhan. Oke, silakan saling sharing dalam hal-hal mana yang bapak-bapak masih dalam pergumulan, ya. Nah, kalau dalam sharing ini ada yang saya masih bergumul ini. Nah, kita bisa nanti pada akhir acara kita bisa saling mendoakan. Nah, ini pentingnya komsel. Ya, ada pergumulan, ada kebenaran firman Tuhan, ada jawaban, dan ada saudara-saudara yang mendukung Anda, mendoakan Anda untuk hidup berkemenangan. Ya, saya kasih waktu. Dalam hal-hal manakah Anda belum sepenuhnya menjadi bijaksana? Ya, para fasilitator coba mengarahkan anak-anak buahnya ya untuk sharing apa yang masih menjadi pergumulan. Sudah? Ayo aktif, saling sharing satu-satu. Ada yang masih bergumul, tolong doakan saya masih bergumul nih. Ya, soal pornografi, saya sulit sekali menang. Nah, atau tolong nih, saya di kantor kerjanya disuruh bos gitu berbohong terus, tolong. Nah, ya, terus apa lagi? Tolong nih, saya dalam usaha masih belum kudus. Macam-macam ya pergumulan kita. Tolong nih, saya masih belum setia ikut komsel atau ikut kebaktian. Tolong nih, saya masih belum setia dalam perpuluhan. Macam-macam pergumulan kita. Kita sharingkan, kita mau belajar menjadi orang bijaksana, menjadi pendengar dan pelaku firman.